Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bagaimana kabar para ikhwan? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang perintah dakwah jahriyah dan prioritas mad'u atau objek dakwah. Nah, seperti halnya biasa, sebelum memasuki materi baru, saya harus mengulang dulu materi yang lama supaya bisa tersambung ingatan kita, ya, karena boleh jadi di antara kita ada yang belum hafal sudah lupa, ya nggak? Belum hafal udah lupa gitu ya, hafal aja belum pernah tapi sudah lupa. Nah, maka saya ingatkan kembali. Jadi setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah syariah selama kurang lebih 3 tahun, berbaiatlah kepada beliau sekitar 40-an orang. Dalam satu riwayat ada 47 orang, dan itulah disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Lalu setelah itu kemudian datang ayat ini, turun ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka terangkanlah, sampaikanlah dengan terang-terangan, bima tu'maru, dengan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjadikan satu dasar perintah bahwasanya Rasulullah SAW tidak lagi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tapi harus berani secara jahriyah, secara terang-terangan. Nah, kemudian juga ayat turun wa anzir asyiratakal aqrabin. Ini terkait dengan sasaran. Mana yang harus didahulukan dalam dakwah jahriyah itu? Maka adalah berilah peringatan kepada kerabat kamu yang terdekat. Nah, maka Rasulullah SAW mengundang Bani Hashim, ya, kemudian Bani Adi, Bani Tamim, Bani-Bani yang lain yang ada kekerabatan dekat dengan beliau, termasuk keluarga besar Umar, keluarga besar Abu Bakar, keluarga besar beliau sendiri, ya, diundanglah di kaki Bukit Sofa, ya. Nah, kemudian Rasul naik ke Bukit Sofa, dan Bukit Sofa ini adalah, di kaki Bukit Sofa itu adalah tempatnya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang sahabat yang rumahnya dipakai untuk pembinaan selama kaum muslimin belum leluasa untuk melaksanakan Islam secara terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam, maka disebutlah dengan Darul Arqam. Jadi pusat kaum muslimin saat itu di Darul Arqam, pusat kaum musyrikin di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat musyawarahnya, tempat pertemuan para musyrikin Quraisy. Nah, ini dalam tafsir Mukatsir disebutkan, tapi karena waktu ya terbatas, saya singkat aja. Gambarannya begini: begitu perintah tadi datang, Nabi naik di atas bukit, lalu beliau sampaikan, adakah kalian semua yang hadir, wahai Bani Adi, wahai Bani Tamim, wahai Bani Fir, dan seterusnya, apakah kalian semua yakin, semua percaya kalau aku sampaikan akan ada satu pasukan berkuda menyerang kalian dari bukit ini, atau akan keluar seekor unta menasihati kalian? Maka semua menyatakan, kami semua percaya, karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta.
Masya Allah, Rasul bahagia sekali dengan ungkapan seperti itu. Lalu kemudian beliau sampaikan, inni nadhirul lakum inda adzabis syadid. Nah, sesungguhnya aku inilah Rasul yang diperintahkan Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan siksa Allah yang sangat keras. Maka dengan ungkapan itu Abu Lahab sangat tersinggung. Ya, Abu Lahab itu pamannya sendiri. Maka ia berkata, tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Alihada jamatana. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semua hanya untuk menceloteh atau bercuap-cuap seperti ini? Maka kemudian saat menyatakan tabbalaka ya Muhammad, turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab dan celaka dan binasa. Abu Lahab pun memintakan, demi Lata dan Uzza, jika benar pernyataan Muhammad, aku sanggup menebus dengan seluruh hartaku. Allah turunkan ayat lagi, ma'agna'an humaluhu wa ma kasab. Tidaklah ada manfaat sedikit pun semua perbuatan Abu Lahab dan harta yang dijadikan sebagai kesombongan itu tidak ada manfaat sedikit pun. Nah itu. Jadi ini adalah gambaran globalnya. Dari situ kemudian akhirnya Rasul sampaikan, dan setelah itu apa yang terjadi? Ini respon masyarakat jahiliyah terhadap dakwah jahiliyah. Ya, pertama makin menambah kebencian musyrikin kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lebih sering mencela dan memperolok-olok keseluruhan dakwahnya. Mereka mendatangi Abu Thalib, meminta agar menghentikan dakwah keponakannya. Meminta Abu Thalib untuk tidak melindunginya, agar mereka leluasa untuk bertindak. Dan merasa sangat dihina oleh Nabi karena membodohkan para pemimpin mereka. Padahal Nabi itu tidak membodoh-bodohkan secara langsung, tapi membacakan ayat yang maksudnya adalah menunjukkan kebodohan terhadap orang-orang Quraisy. Nah, ini contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan respon masyarakat jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, dan apabila diserukan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak mengikuti, ya, atau kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Lawang dari dulu juga begini kok. Saya diajarkan oleh guru saya, diajarkan oleh bapak saya, nenek moyang saya juga dari sebelum begini. Ngapain kamu bawa ajaran baru? Gitu, ya. Nah, kemudian Allah menyindir kalimatnya begini, awalau kana abauhum, apakah walaupun bapak-bapak mereka la ya'qiluna syai'a, tidak berakal sedikit pun, artinya tidak paham sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak dapat petunjuk, akan diikuti pula. Ini pertanyaan sindiran, ya, insyaallah. Ini ayat-ayatnya yang juga hampir senada, surat Al-Maidah ayat 104, tadi surat Al-Baqarah 170, kemudian surat Luqman ayat 21. Nah, jadi alasan batil kaum muslimin ini kalimatnya begini, bal qalu, bahkan mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, wajadna aba'ana, apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, ala ummatin, ya, di atas kebenaran, mengikuti suatu agama. Wa inna ala asarihim muhtadun, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Tuh, jadi masya Allah. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi itu kan anahum yuhsinuna sunnah, mereka meyakini bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah baik. Dalam ayat ini wa anahum muhtadun, mereka merasa dalam petunjuk. Tuh, jadi padahal mereka tersesat. Nah, ini kalau orang yang tersesat tapi tidak sadar, dia akan merasa benar. Tapi ketika sadar, baru dia akan istighfar. Nah, inilah Allah menyerupakan orang-orang syirik, orang musyrikin Quraisy dengan orang terdahulu. Rasul berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, jadi ini adalah sunatullah, akan terjadi seperti itu. Ketika kita membawa sesuatu yang baru, padahal
sudah ada dari sonohnya, ya. Tapi karena tadi mereka baru menemukan, sementara yang mereka temukan selama ini adalah bertentangan dengan apa yang didakwahkan tadi, maka mereka akan berkata, saya berpegang kepada orang-orang terdahulu. Nah, musyrikin Quraisy kemudian mendatangi Abu Thalib. Ia berkata pada Abu Thalib, Abu Thalib, engkau pilih melindungi Muhammad atau kami akan memeranginya beserta engkau sampai salah satu di antara kita binasa. Nah, kemudian mereka pergi, ya, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy setelah menyertai Abu Thalib pergi. Abu Thalib merasakan beban berat setelah itu karena tuntutan dari tokoh-tokoh Quraisy tadi. Tapi ia pun tidak suka kalau Nabi Muhammad SAW sebagai keponakan yang dicintainya itu disakiti. Nah, maka kemudian Abu Thalib sampailah datang pada Rasulullah menyampaikan, wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah datang kepadaku. Mereka mengatakan demikian kepadaku, aku mohon agar engkau memelihara dirimu dan jangan engkau membebani diriku dengan hal yang aku tidak mampu melakukannya. Artinya, maksudnya jangan sampai beban ini aku merasakan berat sehingga aku tak mampu menghadapinya. Ya, apa kata Rasulullah dengan keteguhannya? Beliau menjawab gini, wallahi, demi Allah, ya ami, wahai paman, lawadau syamsa, kalau sekiranya mereka meletakkan di tangan kananku inilah matahari, ya, piyamini di tangan kananku, wal qamar, dan bulan fi syamali dalam tangan kiriku, ala an atruka hadal amr, untuk supaya aku melepaskan urusan dakwah ini, ma taraktuhu, aku tidak akan pernah melepaskannya, hatta yudhirahu Allah, sehingga Allah memenangkan, au ahlaka dunahu, atau Allah menjadikan aku binasa, atau maksudnya syahid. Hanya dua pilihan, menang atau syahid, kata Rasulullah. Nah, dengan keteguhan inilah maka Abu Thalib berkata begini, memanggilnya, wahai keponakanku, kemarilah. Rasulullah SAW kemudian menghampiri Abu Thalib, lalu Abu Thalib berkata, udah, sekarang pergilah dan katakan sesuka hatimu, demi Allah aku tidak akan menyerahkan dirimu pada mereka. Artinya apa? Tetap Abu Thalib akan berpihak kepada Rasulullah SAW, akan melindungi apapun yang terjadi pada Rasulullah. Ya, Masya Allah, ini luar biasa, ya. Nah, apa pelajaran dari Ibro ini? Pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 66, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'alnaha, maka kami jadikan peristiwa tadi, ya, nakala lima baina yadaiha, menjadi pelajaran, menjadi cermin, menjadi contoh, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada saat itu, wa ma khalfaha, dan mereka yang datang kemudian, termasuk kita semua, ya, wa ma khalfaha, bagi kita semua, wa ma idatalil muttaqin, dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam surat Yunus ayat 103, summa nunaji, ya, summa nunaji, kemudian kami akan menolong, kami akan menyelamatkan rusulana, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kazalika, seperti itulah hakun alaina, telah menjadi kewajiban atas kami, nunjil mukminin, menolong orang-orang mukmin, memenangkan, menyelamatkan, ya, orang-orang mukmin. Allah telah mewajibkan dirinya. Maka kita nggak boleh sedikit pun rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa akan hilang itu dan ini, nggak usah. Toh Allah akan menolong. Maka seperti halnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun, kan ada perasaan takut. Kan kata Allah, wahai Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu adalah togut. Lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan, ya Allah, bagaimana saya berhadapan dengan Fir'aun yang begitu hebat, tentaranya banyak, senjatanya lengkap, sedangkan kami hanya berdua dengan Harun. Kata Allah, ini ma'akuma, aku beserta kalian berdua. Tuh, maka Rasul pun dengan ayat ini tenang di hatinya, karena Allah akan menolong. Nah, kemudian ayat selanjutnya dalam surah Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah,
Allah pasti akan menolongmu. Pakai menggunakan in di sini harfus syartin, harap syarat. Jadi kalau ada syarat dia jawab. Kalau kamu menolong agama Allah, jawabnya yang surkum, Allah akan menolongmu. Wa isabit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang sampai pada derajat mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu mutawatir secara makna. Banyak riwayat tapi lafadznya berbeda, ya. Maknanya sama, itu mutawatir maknawi. Lebih dari 50 hadis yang terkait dengan ini. Jadi beliau bersabda, "Bada'al Islam ghoriban." Islam dulu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Pada satu saat nanti akan kembali pada masa keasingannya. Akan asing lagi di saat yang akan datang. Ya. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hari ini sama. Ketika disampaikan masalah syariat yang benar, kaget, apa dari dulu juga nggak pernah belajar kayak gituan. Nah, karena dia menganggap mereka sudah paham semuanya, padahal masih banyak. Mungkin hanya secuil sedikit sekali ilmu yang sudah kita pelajari. Sesuai dengan ayatnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit sekali. Maka jangan pernah merasa paling cukup, merasa paling hebat, merasa orang yang sudah all round, semuanya tahu. Tidak ada di antara kita. Kita semua sama-sama belajar. Imam Syafi'i rahimahullah itu dengan ketawaduannya yang menyampaikan, setiap bertambah ilmuku semakin jelas kebodohanku. Ya, jadi semakin bertambah, setiap bertambah tambah ilmu maka jelas bodohnya. Apa? Karena tadinya tidak tahu kan? Ternyata begini toh. Saya kok kenapa nggak tahu? Nah, ini menjadi bodoh. Kalau orang tidak pernah cari ilmu, nggak akan merasa seperti itu. Merasa cukup, merasa hebat, merasa tahu, padahal banyak yang tidak tahu. Nah, hadis ini mutawatir manawi tadi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man huwal ghuraba?" Siapakah orang yang asing itu? Kata Nabi, "Alladzina yuhyuna ma'amatanassuming sunnati." Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala manusia meninggalkan sunnah-sunnah itu. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma'afsadanasi min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnahku dikala manusia meninggalkan sunnah-sunnah itu. Contoh seperti yang pernah saya sampaikan, tahun 86 saya pertama kali mengamalkan sholat merapatkan sop, rapat bahu, rapat kaki. Ya, padahal hadis itu sudah disampaikan oleh guru saya ketika tahun 78. Jadi tahun 78 saya belajar, panggil guru ke rumah, sudah menyampaikan begitu. Sebenarnya sop 100 harus rapat bahu, rapat kaki. Sudah sampaikan guru saya. Ya, tahun 86 saya dapat informasi lagi, rupanya ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ada 16 dalil dalam Riyadhus Shalihin. Tapi begitu diterapkan, geger Pak di kampung saya. Apa bilangnya? Ada agama baru, sholatnya saling injek. Tuh, Masya Allah. Pernah nggak ada yang injek kan? Nah, ini menunjukkan anehnya. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah jamaah, masalah imam, masalah bayat, tuh kaget lagi mereka. Wah, ini apa lagi nih? Nah, itu. Kenapa? Karena akibat tidak dipelajari secara universal. Baik, sekarang kita masuk materi baru. Yang ke-18, marahnya kaum Quraisy kepada Nabi SAW. Jadi setelah dakwah terang-terangan tadi, mereka makin marah, maka berubahlah dari cinta menjadi benci. Tuh. Banyak orang yang tadinya mencintai Nabi, tapi kemudian menjadi benci. Karena dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, dianggap merubah ajaran yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, dari Nabi disebut Al-Amin, maka disebut Al-Majnun. Termasuk tadi Abu Lahab kan, tabalaka, kewalat engkau wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Tuh, jadi maka Nabi pun yang dikenal Al-Amin itu berubah menjadi Al-Majnun. Tapi oleh Allah SWT dibela dalam Al-Quran, ya, ma'angta binikmati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad justru mendapatkan nikmat dari Allah, engkau bukanlah orang yang gila. Tuh, ya. Fasatubsiru wa yubsirun. Mereka akan melihat kalian, kalian pun akan melihat mereka. Maksudnya kepada kaum muslimin tidak perlu resah dengan ungkapan itu. Biaikumul maftun. Nanti akan ketahuan siapa di antara kamu yang gila sebenarnya. Tuh, di surat Al-Qalam diberikan demikian. Kemudian dari dekat menjadi jauh. Orang-orang yang tadinya dekat bersama Nabi, begitu dakwah datang menjauh. Tapi orang yang jauh menjadi dekat. Maka sahabat menjadi musuh, kawan menjadi lawan.
Kemudian Abu Lahab contohnya dan Abu Jahal, itu kan pamannya sendiri, jadi musuh. Tapi Umar dan Khalid yang tadinya lawan menjadi kawan. Itulah kedatangnya kebenaran begitu. Dari membenarkan menjadi mendustakan, seperti turunnya surat Al-Ahzab tadi. Dari pujian menjadi ejek, hanya karena Rasulullah SAW mengajak musyrikin Quraisy untuk hanya menyembah Allah, dan kemudian Nabi menyampaikan ayat-ayat yang mengandung celaan kepada para pemimpin mereka karena telah tersesat, tapi masih diikuti juga. Nah, ini larangan mencela. Akhirnya turun ayat larangan mencela dalam surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela sesembahan mereka selain Allah. Fayasubullah adwan bighairi ilmin, maka mereka akan menyembah Allah dengan tanpa ilmu, dengan rasa permusuhan dan tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluh. Seperti itulah Allah memberikan rasa benar, perhiasan kepada mereka atas amal-amal mereka. Summa ila rabbihim, kemudian kepada Rabb mereka, marji'uhum, akan dikembalikan mereka itu. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, lalu akan disampaikan, diberitakan, diceritakan, disampaikan, dibentangkan semua. Nanti bumi pun akan menjadi saksi. Bumi akan menjadi saksi seperti di surat Al-Zilalah tadi yang dibaca oleh Imam, ya. Itu yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi itu akan memberikan kesaksian. Nah, ini semua akan disampaikan. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan begini, yaqulu ta'ala, adalah Allah berfirman, ya, nahyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini larangan kepada Rasulullah sallallahu wal mu'minun, kepada orang yang beriman. Jadi Allah melarang kepada Rasul dan para orang beriman untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. An sabbi alihah, ya, musyrikin, aliyatil musyrikin, untuk mencela Tuhan-Tuhan musyrikin. Seperti berhala-berhala tadi, nggak boleh cela. Ya, tidak boleh. Wa in kana fihi maslahat, walaupun itu ada kebaikan, dengan mencela itu ada kebaikan. Ya. Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'dhamu minha. Tapi ingat bahwa keburukannya, bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Benar, dengan itu umat menjadi tahu, tapi bahayanya lebih besar, ya. Yaitu mereka akan mencela wahya muqabaratul musyrikin bisabi ilahil mu'minin, yaitu dengan mereka akan mencela Allah, Tuhan kaum mukminin, wa huwa Allahu la ilaha illa huwa, yaitu Allah yang tidak ada yang patut disembah selain Allah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Seperti contoh lah, kita misalkan ada beda hanya masalah-masalah kecil, dicaci maki di mimbar, wah, dijelek-jelekan. Akhirnya orang yang tadinya hanya sederhana masalahnya, tapi jadi benci, jadi akhirnya retak ukhuwah. Tuh kan? Jadi akhirnya berbalik menyerang. Jadi kebenaran akhirnya diserang dengan kebatilan. Nah, jangan sampai terjadi. Inilah peringatan Allah kepada kaum muslimin. Maka disebutkan di sini, kama qala Ali bin Abi Thalha, sebagaimana Abi Thalha mengatakan, Ani bin Abbas dan Ibnu Abbas fi hadil ayat, dalam ayat ini, qalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la tantahiyanna an sabika alihatina aw lanahjuwanna rabbaka. Muhammad, kalau engkau tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami, maka kami pun akan mencela Tuhanmu. Oh, begitu, ya. Maka panahahumullahu ayyasubu awsanahum, maka kemudian Allah melarang mereka kaum muslimin dari mencaci maki, mencela sesembahan mereka atau berhala-berhala mereka. Dengan ayat tadi, fayasubullah adwam bighairi ilmin, mereka akan mencela Allah dengan rasa permusuhan dan tanpa ilmu. Waqala Abdul Razzaq, dan berkata Abdul Razzaq, an Ma'man dari Ma'man, an Qatadah dari Qatadah, kana muslimun, adalah kaum muslimin, yasubuna asnamal kufar, kaum muslimin mencela orang-orang kafir, sesembahan orang-orang kafir, fayasubul kufar Allah, maka kemudian orang kafir mencela Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini makanya kita harus hati-hati, jangan karena kesalahan kita akhirnya berbaliknya lebih hebat. Maka tidak boleh kita termasuk mencela orang tua mereka. Dasar lu anak wanita hitam, seperti hanya Abu Dzar pada Bilal kan pernah gitu. Tapi apa yang terjadi itu bisa berbalik. Ya, nggak boleh. Nanti dia akan mencela orang tua kita, maka kita sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Tuh. Nah inilah 10 putra Abdul Muthalib yang pernah saya sampaikan. Jadi yang dicetak merah itulah Abu Lahab yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dan sementara yang warna biru itu adalah Abu Thalib, ya, pamannya yang mendukung, dan Abdullah bapak Rasulullah SAW. Sementara Hamzah dan Al-Abbas itulah yang masuk Islam. Ya, jadi keluarga beliau itu dua yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Nah inilah para pemuka Quraisy yang sangat memusuhi setelah itu. Pertama adalah Abu Jahal yang disebut dengan Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Mahzumi Al-Quraisy. Jadi Abu Jahal itu paman Rasul dari pinggir. Kalau yang kedua Abu Lahab bin Abdul Muthalib itu paman Nabi yang dibantahkan dengan surat Al-Lahab, itu langsung adik bapak Rasulullah. Ya, jadi satu ayah dan ibu dengan bapaknya Rasulullah SAW. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid ini mencekik Rasulullah dengan bajunya saat beliau sholat di Hijri Ismail. Alasannya tersinggung karena jamuannya tidak dimakan Rasulullah SAW. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengadakan pesta pernikahan putranya. Terus diundanglah tokoh-tokoh Quraisy, termasuk Rasulullah diundang. Lalu kemudian pada saat makan jamuan itu, ia tidak mau makan. Nabi tidak mau makan. Ditanya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, kenapa engkau tidak makan? Kata Rasulullah, kalau sekiranya engkau bersyahadat, engkau mengucapkan kalimat syahadat, aku akan makan. Kata Nabi begitu. Nah marahlah dengan ucapan itu, ya, merasa tersinggung. Maka ketersinggungan itu sampai akhirnya sempat Rasul sedang sholat di Hijri Ismail, terus Uqbah mengambil bajunya, dicepik dengan kain bajunya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ada yang memberikan pertolongan sehingga tidak sampai meninggal. Kemudian yang keempat, Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Quraisy. Itu yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Ini kalau kita sekarang ini paham ateis, ya. Ada Al-Aswad bin Abdul Yaghut Az-Zuhri Al-Quraisy yang sering kali menghina Nabi dan para sahabat. Jadi setelah tadi dakwah terang-terang tuh, ayat kalau ada sahabat lewat, disorakin, dimaki-maki, dicela gitu ya. Itulah kebiasaan Al-Aswad bin Abdul Yaghut berserta kaumnya. Kemudian Al-Aswad bin Abdul Muthalib Al-Asadi, putra paman Khadijah dan golongannya itu sering mentertawakan jika ada muslimin lewat ke hadapan mereka. Jadi saking mencemoohkannya begitu. Dan kemudian Al-Walid bin Mughirah ini adalah yang pernah membenarkan. Ini yang menarik. Walid bin Mughirah ini asalnya dia setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia terkesima. Lalu kemudian dia terkagum-kagum dan ia membenarkan ungkapan atau lantunan isi Al-Quran tadi. Berita ini sampailah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Maka kemudian tokoh-tokoh Quraisy itu datang ke rumahnya. Ditanya, wahai Walid, aku dengar kau telah membenarkan Muhammad. Ya, ketahuilah Walid, dia itu ahli sihir. Nah, kata Walid, demi Allah, aku yang paling tahu tentang sihir daripada kalian semua. Dia bukan ahli sihir, yang disampaikannya bukan sihir. Walid, dia itu ahli syair. Aku pun lebih tahu dari kalian semua tentang syair. Dia bukan ahli syair. Yang disampaikan Muhammad itu bukan syair, bukan sihir, bukan syair. Dia sesuatu yang beda dengan syair, beda dengan sihir. Tapi tidak menyebutkan Al-Quran, hanya menyebutkan itulah yang disampaikan oleh Muhammad. Ya. Kemudian akhirnya begini, Walid, sekiranya engkau ungkapkan seperti itu di tengah-tengah kaummu, ya, maka yakinlah mereka tidak akan mau mendengarkanmu, mereka tidak lagi mengikutimu, dan bahkan akan mencaci maki serta meninggalkan kamu. Tolong pikirkan Walid. Akhirnya dengan ungkapan itu Walid tersentak. Lalu kemudian dia diam.
mikir, maka Allah mengabadikan innahu faqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'sar in hadza illa qaulul bashar. Tuh, jadi asalnya walid itu sudah membenarkan, dipikir-pikir ya begitu. Kalau sebuah kebenaran tidak segera diamalkan, malah kita kompromi dengan nafsu kita, setan di situ berperan, Pak. Setan berperan dan akan menguasai kita. Maka akhirnya akan menggelincirkan pemahaman kita yang tadinya membenarkan yang sudah benar tadi, tapi akhirnya menjadi menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah syair dan ucapan manusia biasa, bukan wahyu dari Allah. Tuh. Inilah ungkapan Walid bin Mughirah sehingga diabadikan Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai 20 ya, sampai 20. Sampai 18, kemudian sampai 19-nya tentang sampai 20-nya itu tentang malaikat penjaga neraka syaqah. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah jamaah Masjid Al-Hidayah, gambaran global bisa terbayang ya? Tergambar gak? Nah, itulah seperti itu yang dakwah. Jadi sunatullah memang akan terjadi reaksi ketika disampaikan sesuatu hal yang baru. Nah, tapi kita meniru dengan apa yang terjadi di masa Rasul. Begitulah akan terjadi nanti kawan jadi lawan, lawan menjadi kawan, musuh jadi sahabat, sahabat kadang menjadi musuh karena perubahan sikap tadi. Hari ini adalah kita umat Islam punya dua PR. PR pertama adalah islamisasi, mengislamkan umat Islam, ya, berkaitan dengan dakwah ini. Mengislamkan umat Islam, karena masih banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu Islam. Betul tidak? Banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu Islam. Betul. Banyak umat Islam yang tidak mau diatur dengan Islam, dan banyak umat Islam yang Islamofobia, fobi dengan Islam, paranoid dengan Islam. Oh. Bahkan kemudian ada yang kaum muslim tapi pahamnya paham pluralisme, liberalisme, sinkretisme. Ini yang baru ini kan sintetisme, pembenaran pada semua agama, seolah-olah semua agama itu benar, bukan hanya Islam yang akan masuk surga. Masya Allah, ini kan berarti dia tidak yakin dengan surah Ali Imran 19, Ali Imran 85, Asy-Syura ayat ke-13 yang menjelaskan bahwa tidak ada agama di sisi Allah selain Islam. Nah, orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima Allah, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Dan semua para nabi mereka adalah muslim. Tuh, wallahu alam bisawab. Demikian para ikhwan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, sebentar lagi ada Nisa. Bismillah. Ya. Abdullah itu bukan anak terakhir. Kenapa? Abdullah katanya Nabi bukan anak terakhir. Yang terakhir apanya? Anak terakhir dari Abdul Muthalib, bukan anak terakhir Abdul Muthalib. Tadi saya bilang adiknya Esad. Ini maksudnya? Iya. Setahu saya Abdullah anak terakhir. Jadi Abdul Hamid kakaknya Abdullah. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nanti kita coba periksa lagi. Yang mungkin bisa terangkan juga, Abdul Muthalib pernah mau mengkorbankan Abdullah kan, karena sampai 10, kemudian akhirnya dia berkorban 200 tahun. Ya. Jadi kalimat tadi, apakah Abdullah sebagai anak terakhir atau tidak? Bisa jadi anak terakhir ketika peristiwa itu. Tapi bisa juga anak terakhir sesudahnya. Tapi yang saya lihat urutannya seperti ini di dalam tarikh. Ya, urutan pertama Al-Haris, Az-Zubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab. Jadi saya mengikuti urutan dalam sirah kalimat seperti itu. Nanti coba saya cek lagi ya pernyataan tadi. Apakah Abu Thalib, Abdullah ini putra bapak Rasul itu sebagai anak terakhir? Tapi karena Rasulullah panggilnya kepada Hamzah am, kepada Abu Thalib juga tadi am, paman. Ya, kalau paman itu berarti adik bapak. Ya, jadi beda tidak dengan. Tapi memang dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang
panggilan kepada uwa juga, kalau kita uwa ya, uwa kadang-kadang juga dipanggil paman gitu. Nah itu makanya alhamdulillah nanti kita coba cek lagi, saya lihat di sumber-sumber yang lain, apakah Abdullah ini sebagai anak yang terakhir atau memang anak terakhir pada saat ungkapan tadi ungkapkan, kemudian setelah itu lahir anak-anak yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup dulu ya, kita skorsin dulu. Silakan azan Isya dikumandangkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imati wasmaka. Alhamdulillah, para ikhwan, sudah saya cek. Jadi memang benar ya bahwa Abdullah itu sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara. Hanya ini saya akan cari lagi informasi atau yang supaya urutan. Nah, Abdullah memang mestinya di nomor 10. Tapi kalau di sini disebutkan begini, ini berdasarkan dari Nurul Yakin. Maka informasi tadi membuat kita informasi terbaru, insya Allah berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, memang betul bahwa Abdullah adalah anak termuda, jadi berarti anak bungsu dari 10 bersaudara. Baik, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Haji. Tolong itu ya. Pakai ini biar jelas. Begini Ustaz, tadi Ustaz, ketika saat Rasulullah berdakwah kepada kaumnya itu dituduh satu masalah syair, bahasa itu syair, itu syair. Kalau dituduh sihir. Pertanyaan saya, sihir menurut bahasa Indonesia apa? Pertama, sihir menurut Indonesia nggak beda dengan sahur, remah-remah itu sebelum masuk. Waktu sahur kan namanya sahur itu. Kalau kita memahami seperti menggunakan ilmu setan, kita kalah paham dengan itu apa, pesulap merah. Itu pesulap merah sering bongkar, itu semua palsu, ada. Kita tidak bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk halus. Menurut pesulap merah saya itu, dan saya keyakinan dari dulu itu gitu. Jadi sihir itu ya kalau bahasa Indonesia ya tukang tipuan, sulap lah gitu. Coba. Baik. Dalam kitab Al-Kabair ya, Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang sihir. Jadi dalam 70 atau 76 dosa besar itu, yang paling pertama nomor satunya adalah akbarul kabair, itu adalah asyirku. Ya, asyirku, syirik. Dalam artian syirik kepercayaan kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, yang kedua itu asihir. Sihir, artinya ada pembahasan tersendiri. Nah, sihir ini yang biasa dipakai oleh para dukun, para paranormal, ya, termasuk juga para ahli-ahli tertentu yang biasa mengadakan semacam hipnotis. Hipnotis itu bagian daripada sihir, Pak. Ya, ada orang yang terhipnotis, kan sudah hilang ingatan, ya, terhipnotis itu. Ada seorang orang tua, bahkan dia ngerti agama, tapi pada saat itu dia sedang tidak konsen. Tiba-tiba dihipnotis, dideketin oleh seorang. Pak, kemana Pak? Katanya. Oh, ya ini lagi jalan. Nah, Pak, ini ada burung bagus. Coba lihat tuh. Jawab saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab. Ya, padahal itu nipu. Ya, itu kan sudah dihipnotis awalnya. Si orang tua ini percaya aja dengan apa yang disampaikan tadi. Akhirnya sampai dijual harga jutaan burung itu. Itu di dalam mobil, Pak. Di mobil 01, mobil jurusan Bekasi ke Pulau Gadung. Itu kejadian nyata itu. Nah, sampainya dibeli. Aduh, kurang uangnya. Sudah, Bapak mau nonton di mana? Saya ikut aja. Nanti ambil di ATM. Nah, ambil di ATM. Diambil di ATM, Pak. Masya Allah.
Nah, ini adalah contoh kecil terkena hipnotis. Ya, ada kalanya misalkan orang lagi berdiri tiba-tiba ditepuk. Ibu mau kemana bu? Tiba-tiba oh iya terus kayak pura-pura kenal. Akhirnya dibawa di ATM, suruh ngambil uang di ATM. Pernah terjadi seperti itu? Banyak kasus. Ini namanya sihir, Pak. Jadi sihir itu ada, nggak boleh didustakan karena memang ayatnya pun ada, ya. Dalam kajian kitab Al-Qawaid pun jelas sekali, banyak sekali sihir terjadi. Nah, seperti para dukun, termasuk pelet itu bagian pada sihir. Ya, pelet orang jadi pokoknya ingat terus kepada seorang laki-laki yang tadinya tidak dicintai jadi dicintai, itu semua adalah sihir. Ya. Jadi kalau misalkan seperti pesulap merah itu yang membongkar adalah membongkar apa istilahnya trik-trik yang dilakukan oleh pesulap. Memang tidak semua, bahkan sebagian besar sulap itu karena keterampilan tangan. Ya, ada juga memang tadi yang beranggapan seolah-olah itu ada ilmu, padahal bukan, hanya karena keterampilan tangan. Jadi itu. Jadi tidak semua kita dustakan. Apa yang dilakukan oleh pesulap merah memang salah satu usaha untuk membongkar kebohongan-kebohongan para ahli sihir, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Masih ada 3 menit lagi. Tadi masalah guru Ya. Guru kan artinya yang menghidupkan sunnah itu sementara orang-orang Pakai itu Pak, biar ke jalan yang lain bisa dengar jelas. Jadi masalah guru banyak Kristen kan menghidupkan sunnah-sunnah dan sebenarnya orang meninggalkannya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau hilangnya atau sebabnya hilang ya kajian sunnah. Misalnya yang paling gampangnya memelihara jenggot misalnya. Jadi kan di hadisnya kan pelihara jenggot terutama kumis agar kalian beda dengan Yahudi gitu. Sekarang Yahudi juga jenggotan, jadi gak ada hilangnya udah hilang, jadi artinya nggak wajib lagi memelihara jenggot. Itu kira-kira gimana sih? Ya. Jadi dalam beberapa hal memang Rasulullah SAW sering melakukan demikian, bahwa seperti halnya saum Muharram. Ya, saum Muharram itu tanggal 10 kan, saum Asyura. Jadi sejak di Mekah biasa Nabi melaksanakan saum Asyura. Begitu sampai di Madinah, ternyata orang Yahudi juga melaksanakan saum Asyura. Lalu kemudian mereka berpendapat bahwa orang Yahudi itu adalah mengenang kemenangan waktu Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Nah, kata Rasulullah, kalau Nabi Musa dilakukan demikian, diberikan peringatan oleh mereka lalu mereka menekan saum Asyura, saya lebih berhak karena semua Nabi itu bersaudara, kata Nabi. Tapi untuk menyelisih mereka, maka mulai tahun depan kita akan mulai saum dari tanggal 9. Maksudnya untuk menyelisih. Tapi saum Asyuranya masih dilaksanakan nggak? Masih, ya kan? Masih dilaksanakan. Nah, di situ bedanya. Maka termasuk tadi kaitan dengan jenggot dan kumis. Nabi memerintahkan supaya cukurlah kumis, pelihara jenggot. Nah, bedanya kalau orang Yahudi, kumis dan jenggot dipakai dua-duanya. Gitu. Kalau kaum muslimin diperintahkannya untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Dan boleh dipotong jenggot kalau sudah segenggam. Maksudnya nih. Ya kalau sudah segenggam, ini ada lebihnya nih, boleh dipotong. Boleh. Ya, tidak harus dibiarkan sampai selutut gitu ya, enggak. Nah, itu aja atau ada aturannya. Nah, itu jadi kaitannya ada kesamaan, tapi tetap ada untuk menyelisihinya ada kiat-kiat dari Nabi. Nah, kan kalau misalkan kalau dalam keseharian yang berjenggot tak berkumis apa Pak? Kambing, ya enggak? Kumis ada kumisnya, kambing ada kumis. Yang berjenggot dan berkumis adalah kambing. Yang berkumis tak berjenggot adalah kucing. Nah, kemudian yang tak berjenggot, tak berkumis adalah monyet. Nah, yang berjenggot tak berkumis adalah kaum muslimin. Nah, itu anekdotnya seperti itulah kurang lebih. Jadi di sini maka kalau kita memelihara jenggot, silakan pelihara jenggot, tapi kumis tolong dicukur. Karena Nabi juga merintahkan potonglah kumis. Kalau dalam orang-orang Yahudi meniru kaum muslimin, toh tidak seluruhnya. Sebagian besar orang Yahudi itu adalah seperti monyet, tanpa jenggot, tanpa kumis, gitu ya. Mohon maaf, karena dalam Al-Quran kan mereka tuh dikutuk antara kirdun ya dan honazir ya, menjadi kera dan babi.
Insya Allah ya, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW agar Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang al-ghuraba, yang dijanjikan. Makna tuba lil ghuraba dalam tafsir hadis itu disebutkan tuba bil jannah, bergembiralah dengan surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Walafikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.